kalau kamu mengalami kebingungan atau keraguan, berhentilah sejenak. Cuman benta-benta nama aja, benta-benta ini biyen sukses kok. Gitu. Jadi Abdul terus. Abang dulu. Abang dulu. Nah, ini kalau orang-orang yang punya kosakata yang sering abang dulu, berarti kan sekarang dalam kondisi turun. Sedang kondisi krisis. tidak bagus. Ternyata hari ini cukup cepat sekali. I like Monday. Meskipun Monday sampai Saturday ya gini-gini aja. Tidak pernah berubah. Ya toh, baik perbincangan maupun bajunya. Iya nih. Oke. Apa ini kita bicarakan hari ini, Mas? Oke, topik kita kali ini kayaknya cukup bagus kalau kita membicarakan situasi sekarang, tentang situasi bisnis sekarang ini, situasi ekonomi sekarang, di mana teman-teman kita, para pelaku bisnis maupun pengambil kebijakan itu sudah mulai banyak membicarakan tentang isu-isu tentang krisis ini. Iya. Kemarin saya baca, Pak Yurif, ada berita yang cukup viral itu, dan nggak tahu rilisnya dari siapa itu, tapi cukup viral itu tentang fenomena Rohana sama Rojali. Sebagai indikator terjadinya krisis ekonomi. Rombongan jalan-jalan ya toh kurang beli tidak beli sama itu di rombongan. Iya. Apa Rohana itu nanya tidak beli. Oke, Mas. Jadi kalau terkait dengan krisis ya di dunia ini kan memang senantiasa terjadi siklus krisis ya, atau siklus gimana tekanan-tekanan ekonomi ini kan senantiasa muncul ya, Mas. Terutama misalnya di negeri kita di Indonesia tahun 2000 atau tahun 98, tahun 2008, COVID. Ternyata pasca COVID ini juga mengalami, kalau kita lihat siklusnya semakin cepat nih, Mas ya. Semakin cepat. Entah karena beritanya semakin cepat atau gimana itu kan. Kadang krisis itu memang benar-benar krisis. Entah dipicu oleh krisis, entah moneter, 98 kan moneter kan moneter, Pak. Ya. Nah, terus merambat di semua ekosistem usaha semua aspek ya, Mas. Ekonomi gitu kan. Terus berlanjut ke politik dan akhirnya istilah apa dulu, krisis multidimensi segala macam. Krisis multidimensi ya. Tapi bagaimanapun juga itu sempat memundurkan Indonesia ya. Mundur 10 tahun ke belakang gitu, ketinggalan dengan negara-negara lain, Pak. Iya. Nah, 98 itu krisisnya terjadi di Amerika, tapi imbasnya ke seluruh dunia. Ya kan. Terus 2020 kemarin atau 2008. Setelahnya sudah ada lagi, Pak, 2008 Mas, 2008 kan krisis perumahan yang di Amerika itu loh. Itu. Akhirnya di Indonesia kena imbasnya itu kan Bank Permata gitu. Ya. Nah, sekarang ini apakah ini isunya doang atau memang terjadi krisis? Bonus ya toh? Ya. Tapi apapun itu kadang imajinasi atau isu itu bisa jadi kenyataan, Pak. Iya, karena kata menciptakan realita. Iya, kata ada kalimat yang lain yang siapa kemarin yang menyampaikan fenomena Fenomena baru. Oh, kebenaran baru. Kebenaran baru. Fenomena menciptakan kebenaran baru. Jadi katanya siapa ini wartawan senior ya di Jawa Pos. Pak Dahlan Iskan. Pada saat pidato di perguruan tinggi kan beliau mengatakan terkait dengan kebenaran baru. Kebenaran baru. Tapi kebenaran baru itu benar-benar tidak benar. Ini yang menariknya itu. Satu hal yang tidak benar kalau dibicarakan terus-menerus itu bisa jadi kebenaran baru. Nah, jadi kebenaran baru. Walaupun itu tidak benar. Nah, apakah ini krisis ini masuk
masuk kategori Kategori itu. itu atau tidak? Oke. Kita tidak di dalam Ya, bidang oke. itu. Sekarang kita Tetapi gini Pak Yurif, bagaimana juga sebagai pelaku bisnis itu, hampir ya kebanyakan pelaku bisnis sekarang kan sudah mulai merasakan ya, Iya, merasakan fenomena krisis. Kemarin ada istilah yang santer dibilang daya beli menurun, ya. aktivitas belanja di online itu menurun. Iya. Khususnya ini sangat-sangat dirasakan oleh rekan-rekan yang berbisnis Online. dengan media online, Iya. gitu kan. Itu kayaknya kecepatan perubahannya. Ya, terus tambah lagi ada isu Rojali, Rojali. Rohana, Rohana dan Rojali. Rojali yang para jalan-jalan di mall tapi tidak beli. Tidak beli. Oke, Mas. Saya kira apapun ya, karena dunia ini terus berjalan, berputar, pasti ada siklus, kadangkala dalam posisi yang Rame, kadang rame, sepi. kadangkala sepi. Nah, sekarang kita bahas lah dalam kondisi dianggap krisis itu gimana ini para pembisnis menghadapinya. Ya, mungkin monggo Mas Icak perlu, karena yang punya pengalaman siklus perusahaan Mas Icak ini yang paling lama ini yang diantara para anak-anak muda ini ya. Di antara kawan-kawan Di circle antara kecil kita. kawan-kawan circle kecil kita. Oke. Monggo Mas. Baik, jadi kata orang bijak itu mengatakan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali satu, yaitu perubahan. Ya kan? Iya. Perubahan ini niscaya terjadi gitu. Ya, perubahan ini bagi yang terdampak negatif biasanya mengatakan ini krisis. Iya. Tapi kalau dia berdampak positif ya, Tidak. oh ini kesempatan. Ini peluang. berarti. Peluang. Jadi bagaimanapun juga setiap terjadi perubahan, setiap krisis itu menciptakan peluang juga. Ada teori namanya celah sempit itu, nanti dicari referensinya. Baik. Tapi bagaimanapun juga Pak Yurif, kalau khususnya untuk rekan-rekan yang selama ini berbisnis di media online, ya, dengan berbagai macam perubahan teknologi online atau teknologi digital yang bisa dimanfaatkan dalam dunia bisnis. Ya, kalau bisa kita review ke belakang, itu dulu ada sejak munculnya internet, memuncul lalu. Ya kita nggak bahas era sebelum Google ya, tapi akhirnya dunia didominasi oleh aktivitas digitalnya adalah lewat grupnya Google. Iya. Dengan mesin pencarinya itu, mesin pencari Google, dengan fasilitasnya ada email, ada Google Map, yang kemudian terakhir muncul YouTube dan seterusnya. Ya, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 itu sangat terasa itu sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Google. Bagaimana kita mempublish bisnis kita dan bisa menjangkau market cukup luas. Ya. Yang tadinya pengusaha yang hanya bisa berdagang menunggu pembeli datang ke workshop atau datang ke toko atau datang ke kantor ya. Nah, kita juga punya sales force yang door to door gitu, menyebarkan atau mencari pasar secara offline. Tetapi dengan munculnya fasilitas digital yang disediakan oleh Google-nya ini, oleh Google itu, dengan website kita bisa menyebarkan atau secara agresif gitu mencari kata kunci sehingga bisa menjaring para pencari dengan kata kunci di Google. Menjaring target market dengan kata kunci di Google. Saya kira sampai sekarang pun meskipun kapan hari itu ada isu tentang Google, zamannya Google udah lewat game over gitu. Atau sudah lewat atau Google istilahnya, zaman ini Google sudah game gitu. Tapi saya tidak yakin, khususnya untuk bisnis-bisnis yang benar-benar
punya manfaat atau dibutuhkan orang, Iya, iya. dibutuhkan oleh masyarakat gitu. B2B itu kita sampai hari ini masih bisa mengandalkan SEO atau Search Engine Optimizing atau Google SEO, saya kira masih bisa gitu. Oke, itu ada Google SEO dengan kita punya website, lalu bagaimana kita bisa mengoptimalkan website kita supaya bisa didatangi oleh banyak pencari. Lalu secara agresif juga bisa kita pakai email dan lain sebagainya, termasuk Google Map. Google Map bagaimanapun juga bisa mendatangkan banyak pelanggan lewat Google Map, khususnya bisnis-bisnis yang Kuliner biasanya. kuliner atau berbasis tempat. Berbasis tempat. Berbasis tempat gitu. Tempat wisata, kuliner, rekomendasi, toko dan lain sebagainya. Toko offline ya. Nah, tapi sejak tahun 2010, 11, 12 sampai era 2010 ke sini, itu mulailah muncul sosial media yang lebih agresif lagi. Kalau dulu saya mengatakan begini, kalau website itu seperti toko atau seperti kantor, kita punya tempat lalu kita menunggu orang datang. SEO itu hanya gimana caranya kita mengundang orang datang ke kantor kita. Tapi kalau sosial media itu seperti pedagang asongan. mendatangi ya. Mendatangi, agresif mendatangi, bahkan sampai ke kamar mandi, ke kamar tidur gitu. Iklannya itu bisa masuk ke timeline kita dan sebagainya. Ya itu dulu. Sekarang fenomena tambah lagi, ada marketplace, ada AI dan sebagainya. Tambah lagi Mas, ada TikTok sekarang. Ada TikTok, ya, social commerce, social commerce. Nah, apapun itu, ini kan cuma media. Cuma alat ya Mas? Alat. Kalau tadi kan alat bisa digantikan kalau alat. Alat kan bisa, teknologi sudah berubah menjadi alat kemudian. Nah, oke, kita bahas soal krisisnya. Ya, oke. Setiap perubahan-perubahan tadi itu tentu menciptakan krisis. Nah, itu poinnya Iya ya. kan? Setiap tadi Google, misalnya disruption yang dilakukan oleh Google, itu menciptakan mendisrupt bisnis existing, ya kan? Yang klasik gitu kan? Yang apa namanya? Bukan klasik, apa namanya? Yang existing lah. Existing. Ya, yang manual kalau dulu bilang. Oh, bisnisnya manual, sistem marketingnya manual gitu, masih manual, terus ganti digital dengan SEO, dengan optimasi Google. Berarti gini Mas, setiap perubahan alat atau perubahan teknologi itu menciptakan krisis existing, tetapi memunculkan peluang baru. Iya, ini kan masalah tesis, antitesis, kayak gitu-gitu aja. Okay. Tapi sebenarnya secara sistem, secara ilmunya itu nggak berubah. Nggak berubah. Okay. Ya dari dulu gitu-gitu aja, bisnis ya begitu-gitu aja. Yang berubah alatnya ya Mas? Yang berubah alatnya, yang berubah medianya, yang berubah caranya. Sistemnya sama. Ya kan? Prinsip dasarnya sama. Oke. Nah, kita masuk ke fenomena 2020 dengan krisis yang dipicu oleh COVID. COVID, seluruh penduduk dunia dipaksa untuk berkegiatan secara digital, ya kan? Belajar digital, lah segala macam. Karena aktivitasnya digital, terus didukung oleh suasana yang serba tidak menentu, gitu. Segala informasi itu banyak didapat hanya dari media digital, gitu. Terus orang dalam suasana ketakutan, ketidakpastian itu kan apa ya? Berpikirnya kan pendek, Pak. Iya. Gitu. Sehingga ini menciptakan peluang juga itu. Betul. Jadi suasana ketakutan, ketidakpastian, membawa orang itu berpikir pendek. Bagi pelaku usaha, khususnya pemasar, ini ada peluangnya, Pak. Apa? Peluang menjual produk-produk dengan isu-isu impulsif. Produk impulsif lah, begitu sekarang kita yang kita kenal itu istilahnya impulsif. Jadi cari aja ketakutan orang. Gitu. Misalnya waktu itu orang takut soal COVID gitu. Kita menciptakan produk untuk
penangkal ya, menangkal COVID, mengendalikan COVID, membangun stamina, ada immunity. Saya sering itu, kita kan sering diskusi dan berkelakar. Kalaupun istilahnya kerikil, ekstrimnya tai kucing, tahu kucing dibungkus, karena ini ada isunya dibuat konten, dibuat konten penyembuh COVID itu laku. Didefinisikan sebagai penyembuh COVID atau meningkatkan daya imunitas gitu, itu laku. Laku ya. Ya saya dulu juga nggak maksudnya ini. Maksudnya sih orang sebodoh itu. Tapi kan hari ini dari dulu ternyata Pak Yurif itu ya kayak kita pernah dengar ya, ada namanya batu Ake. bukan batu petirnya ponari yang masukkan di air putih ya untuk menyembuhkan apa, itu kan impulsivitas orang itu bisa jadi komoditi, Pak. Iya. Menciptakan peluang bisnis. Iya, zaman ponari. Iya. Terus kemarin mau muncul lagi itu yang apa namanya, bambu yang keluar air itu hampir aja itu. Iya. Nah, itu kan dalam situasi ketidakpastian, situasi kebingungan, masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen itu bisa berpikir terlalu pendek. Iya. Sehingga mudah sekali untuk dikasih makan produk impulsif. Jadi gini Mas, ada satu riset Mas katanya itu, di Indonesia ini market impulsif itu 20% Mas katanya Mas. 20%? 20%. Ya toh. Berarti yang 80% rasional. Seriously? Apa nggak balik Pak? Nah ini riset yang di online Mas. Kalau misalnya Indonesia ini taruhlah ada 280 juta gitu kan. 20% yang impulsif. Maksudnya impulsif itu ya misalnya ada sesuatu yang baru, dia pengen FOMO gitu lah kan, pengen mencoba. Itu gede banget Mas. Ya. Bisa sampai 40 juta kan. Nah, isu besar kita hari ini adalah begini, gimana caranya menghadapi krisis, mempertahankan bisnis di masa krisis kan Pak? Bisnis kita bisa jalankan dengan memanfaatkan momentum ini. Dengan menciptakan produk-produk yang impulsif, hanya menjual isu, tidak menjual manfaat gitu, bisa jadi. Itu juga mungkin salah satu bentuk untuk bertahan juga mungkin ya Mas ya? Enggak, saya mendefinisikan. Enggak, bukan bertahan. Itu konteksnya bisnis loh Pak, bukan bertahan hidup ya. Tapi kalau dalam konteks membangun bisnis, itu bisa kita momentum seperti ini, kita bisa manfaatkan untuk entry Pak. Untuk masuk dan meleverage bisnis kita. Untuk bisa meningkatkan omset kita, itu ada dua syarat. Yang satu itu strategi, yang kedua momentum. Momentum tanpa strategi bisa melesat, tapi nggak bisa tahan lama. Momentum tanpa strategi bisa melesat tapi tidak tahan lama. Tidak bakal tahan lama. Momentum namanya momentum ya. Kan sebentar kan, namanya momentum kan. Tapi strategi tanpa momentum juga lama Pak, nggak naik-naik. Tapi lebih kuat. Lebih kuat mungkin karena dibangun gitu dengan kan. Dengan strategi tertentu gitu. Tapi strategi ini juga harus dapat momentumnya Pak. Untuk bisa melesat atau take off. Itu harus dapat momentumnya. Oke Mas, sekarang poin-poin apa saja Mas, ya kan? Pada saat krisis itu bisnis tetap bertahan Mas. Ya, sebelum kita ngomongin tetap bertahan, maka mempertahankan sama tetap bertahan kan beda Pak. Tetap bertahan itu bisa jadi tanpa sengaja gitu, tapi mempertahankan ini kan harus dengan kesengajaan. Nah, dengan strategi. Bagaimana mempertahankan bisnis kita? Atau apa yang bisa kita lakukan menghadapi krisis yang membuat bisnis kita sedang dalam kondisi turun. Atau memasuki situasi yang VUCA seperti ini. Volatility, uncertainty, VUCA, volatility, uncertainty, C-nya itu apa ya? Lupa saya. Iya. VUCA, apa Len? Volatility, uncertainty,
complexity dan ane, ambiguity. Nah, ini kan dalam kondisi VUCA ini. Dalam kondisi kekacauan, dalam kondisi yang volatil sekali. Kemarin naik, sekarang turun drastis, ya kan? Ya, dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat dan sebagainya. Maka yang bisa dilakukan oleh para pengusaha untuk memasuki situasi seperti ini. Ya, Nah, itu kan poinnya. Ya, poinnya itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika memasuki situasi yang tidak terkendali seperti ini? Iya. Dalam tekanan-tekanan yang kompleks seperti ini, apa yang dilakukan? Yang pertama, yang harus dilakukan ya tentu sesuai dengan dawuhnya Nabi itu. Kalau kamu mengalami kebingungan atau keraguan, berhentilah sejenak. Kalau ragu, jangan terus. Ya, Jangan reaktif. Mandek dulu. Nah, don't panic. Ya. Berhentilah sejenak gitu. Lalu apa yang dilakukan dalam masa berhenti sejenak itu? Mengevaluasi, mereview di helikopter dalam perspektif helikopter view. Nah, kalau perlu undang pihak-pihak ketiga atau pihak lain untuk bisa membantu kita mereview bisnis kita. Lalu apa yang harus direview? Nah, kita kemarin membicarakan soal 4 fundamental bisnis. Iya. Seberapa kuat sih perjalanan bisnis kita itu sudah menancapkan fundamentalnya? Untuk mereview apakah dari bisnis kita itu dari aspek fundamental sudah seberapa kuat? Gitu ya, Seberapa kuat? Mungkin kita kuat di market, tapi lemah di produk. Atau kita kuat di produk kita itu dari sisi kapasitas produksi bagus, supply chain-nya bagus, kuat gitu kan, manfaat produknya juga oke. R&D-nya oke gitu, atau generasi produk pendukungnya atau generasi berikutnya sudah kita siapkan. Tetapi marketnya lemah, terdistrak, terganggu gitu, atau sedang bergeser kemana gitu, atau marketnya udah masih kuat, produknya kuat, marketnya masih oke gitu, tapi kita sedang tersendat keuangannya. Gitu. Masalahnya apa di keuangannya ini? Atau produknya kuat, marketnya kuat, keuangannya kuat, misalnya tapi organisasi ini nggak bertumbuh-tumbuh, terus organisasi kita itu sedang ada konflik aja, gitu, baik itu konflik pemegang sahamnya, konflik pengurusnya, antar karyawan, gitu. Bahkan mungkin konflik dengan eksternal, konflik dengan pemasok, konflik dengan negara, gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dievaluasi satu persatu, Pak Yuri, gitu, sehingga kita tahu mana yang harus kita perbaiki dulu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Situasinya seperti apa sih sebenarnya di bisnis yang kita kelola sekarang itu mengalami situasi seperti apa. Nah, seringkali itu hanya karena ketakutan. Karena misalnya nih contoh, ini masih mending Pak kalau bisa mengidentifikasi gitu. Misalnya contoh misalnya gini, yang kemarin omset katakanlah 1 miliar gitu, tiba-tiba jadi 100 gitu, atau turun jadi 50%, tinggal 500 juta gitu, atau setengahnya. Kok ini turun drastis? Nah, ini kan mengalami ketakutan, terus kepanikan, lalu dihubung-hubungkan, oh ini daya beli masyarakat turun, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, contoh studi kasus tadi ya, omset turun drastis, ada isu yang dibicarakan oleh para ahli, banyak orang atau karena di krisis. Media karena ada penurunan daya beli gitu. Belum tentu juga itu penentunya, itu perlu kita evaluasi. Nah,
Maka yang perlu kita evaluasi dalam konteks ini, kenapa kok turun? Gitu. Ya. Yang pertama, yang perlu kita lihat dalam perspektif fundamental market, kita lihat nih fundamental marketnya. Ya. Sudah seberapa jauh, gitu, seberapa banyak, seberapa kuat, Seberapa mengakarnya ya? seberapa mengakarnya sih market kita. Market kita ya. Gitu. Misalnya contoh singkat kata, kalau kita punya pelanggan loyal, ya, di mana produk kita itu sudah menjadi kebutuhan mereka. Iya. Ya, sudah menjadi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan secara primer atau kebutuhan secara lifestyle. Iya. Apapun itu, kalau kita sudah punya pelanggan loyal, pelanggan loyal kita itu mungkin bisa jadi kalau kemarin omset kita atau penjualan kita hanya di marketplace, yang 1 miliar terus turun jadi 0,5 miliar tadi, atau turun setengahnya itu di marketplace. Jangan-jangan mereka pindah aja. Pindah platform yang lain ya? Pindah platform yang lain. Karena mungkin mereka nggak nyaman atau apalah gitu, disruption apa yang terjadi di situ. Nah, lihat dulu seberapa mengakar market kita, seberapa kuat pelanggan loyal kita ini. Gitu. Nah, itu dulu. Lalu atau gini, kemarin kita sudah bisa ngomset sampai ratusan miliar gitu, umpamanya begitu. Tapi kok begitu cepat jatuhnya? Kita baca dulu dengan seksama. Ini jangan-jangan customer kita yang saat ini masih eksis itu karena cuman impulsif doang. Ya. Belum ada captive marketnya, belum ada pelanggan loyalnya. Iya. Lalu selama ini kan pelanggan loyal itu hanya mungkin kebanyakan teman-teman pelaku usaha digital yang selama ini kan membuat satu notifikasi atau identifikasi loyal market itu apa indikatornya sih? Repeat order. Iya. Nah, ini menurut saya perlu dikoreksi Pak Yurif. Oke. Bukan hanya repeat order, itu sebagai indikator awal untuk mengidentifikasi market loyal kita atau pelanggan loyal kita. Indikator awal. Tapi harus dikaji lebih jauh untuk mengidentifikasi apakah benar atau angka reputasi di bisnis kita, di produk yang kita jual, itu benar-benar menunjukkan loyalitas market. Bisa jadi karena hanya kemakan oleh iklan. Nah, misalnya gini, contoh nih ya, ini kebetulan depan kita nih ada Yakona. Yakona ini produk, produk herbal untuk diabetes umpamanya. Isunya atau manfaat yang ditawarkan adalah diabetes. Ya. Nah, untuk mendapatkan angka reputasi tinggi, misalnya reputasi 3 kali beli, anggap aja begitu. Secara konten gampang aja, Pak. Kita sampaikan aja, baru akan kerasa manfaat produk ini baru akan mendapatkan manfaatnya setelah 5 kali konsumsi, 5 botol misalnya. Maka probabilitasnya orang akan membeli 3 kali. 3 kali. Minimal 3 kali, probabilitasnya lebih tinggi 3 kali. Mungkin yang sampai ke 5 itu sekian lebih kecil. Untuk sampai memenuhi sasaran yang kita harapkan, gitu. Betul banget. Paling 3 kali gitu, 3 kali sudah ditinggalkan, 3 kali sudah nggak mau beli lagi, 3 kali karena sarannya 5 kali. Terus apakah itu market loyal? Kan nggak juga. Nah, market loyal ini yang pertama kali harus kita identifikasi. Berapa jumlahnya, demografinya kayak apa, geografinya kayak apa, di mana saja. Di mana saja. Nek kalau udah tahu gimana, yang harus kita identifikasi adalah perilakunya, behaviornya. Market loyal ini behaviornya gimana nih? Behavior belanjanya bagaimana? Apakah dia itu memang market loyal kita ini? Apakah benar sedang mengalami penurunan daya beli? Tidak mengalami penurunan kebutuhan, tapi mengalami penurunan daya beli. Ini
penting banget, Pak. Untuk diidentifikasi. Untuk diidentifikasi. Oke. Kalau dia itu terjadi penurunan hanya karena penurunan daya beli, tapi tidak mengalami penurunan loyalitas dan kebutuhan. Hubungan emosional sama kita itu masih kuat, tetapi tidak mampu beli saja. Iya. Atau cash-nya dialokasikan untuk belanja lain saja. Itu masih bisa kita kejar, Pak. Iya. Ya kan? Banyak cara untuk mengejar itu. Dengan menurunkan harga, menurunkan paket pembelian, ya kan? SKU-nya kita kecilkan, dan lain sebagainya lah. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kalau kita memahami perilakunya, kita bisa ngejar juga. Kita bisa kejar. Oke. Tetapi yang jadi masalah ketika produknya ini nggak ada captive marketnya, Pak. Tidak ada captive marketnya, bahkan mungkin juga produknya tidak mempunyai, tidak punya dampak apapun. Tidak punya manfaat, tidak dibutuhkan lagi. Omset besar kemarin tuh hanya sekedar impulsif tadi ya. Atau hanya sekedar penasaran, atau hanya kemakan iklan. Berapa banyak yang paket kiriman kita belum dibuka, ya kan? Hanya sekedar belanja, karena FOMO gitu, temennya belanja aja gitu. Yang kayak gini nggak akan bisa kita kejar. Ya kita mau nyari orang yang kayak gitu lagi. Betul. Nah itu contoh saja untuk kita perlu berhenti sejenak mereview. Ya. Kalau problemnya yang mungkin langsung dirasakan cepat itu yang langsung banyak dirasakan itu kan kalau ada penurunan omset. Iya. Oke. Nah, atau mungkin fundamental produknya yang masih lemah. Gitu. Fundamental produknya lemah. Misalnya marketnya ini kita punya database cukup besar. Marketnya sudah mengenal perusahaan kita, brandnya sudah dikenal. Terus toko yang misalnya toko-toko kita di marketplace sudah dikenal gitu kan. Nah, tapi produknya ini kurang tidak dirasakan manfaatnya. Kurang bermanfaat lah. Gitu. Nah ini kita lihat nih perilaku, kenapa sih market ini alasan untuk membeli produk kita apa? Misalnya ada band, dia membeli karena memang butuh, dia band. Terus tapi ketika dia sudah membeli produk kita, dia kagol, istilahnya apa ya kagol itu? Kapok gitu, tidak mendapatkan manfaat. Maka R&D dari produk kita ini memperbaiki. Berarti melihat data-data begitu, R&D-nya harus bekerja dong. Harus bekerja. R&D produknya harus bekerja. Ini kan ada market yang datanya sudah gede, yang bisa kita kelola dengan baik. Hubungan interpersonal, ikatan emosional dengan perusahaan kita itu sudah bagus. Ya, CRM-nya sudah bagus. Gitu. Dia sebenarnya loyal market kita, tetapi dia kecewa dengan produk-produknya. Itu masalah kualitas produk, atau manfaat dari produk dan sebagainya. Ini bisa kita perbaiki. Kita kelemahannya ada di sini. Kelemahannya selama ini kita terlalu overpromise misalnya gitu. Itu kita overpromise dan sebagainya. Ini harus kita perbaiki. Ini contoh. Atau kelemahan kita ada di keuangan, marketnya produknya tapi cash flow kita tersendat. Kenapa? Karena kita kemarin ekspansif, terlalu ekspansif misalnya. Iklan kita kegedean, atau kemarin duitnya dipakai untuk bangun pabrik. Selama ini kita maklun, terus sudah punya free cash, lalu biasanya kan gini, Pak, kalau kita sudah punya omset besar, customer gede, terus selama ini kita maklun, terus kita ngelihat kantongnya supplier kita nih, enak aja, mereka bisa profit sekian gitu, supplier kita ini kan, Pak. Terus saya juga bisa bikin sendiri, gitu kan. Terus bikin pabrik sendiri. Akhirnya menguras cash kita. Dan itu banyak itu terjadi. Iya kan, menguras cash kita, free cash-nya habis, cadangan cash-nya habis maksud saya.
untuk memelihara pasar itu udah kehabisan. Iya. Untuk melihara supplier atau memelihara pabrik nggak bisa. Nggak kuat. Nggak gitu. kuat. Iya, iya. Nah, ini mana yang harus kita perbaiki? Oke, jadi poin dalam kondisi krisis, para pembisnis itu berhenti sejenak itu penting. Gitu. Berhenti sejenak, jangan terlalu panik dan ekspansif. Oke, itu untuk melakukan banyak hal tadi yang apalagi kalau bisa kita mendatangkan para konsultan atau orang-orang eksternal untuk mereview dulu. Nah, itu akan sangat baik. Tapi ada satu Pak Ya. Yurif. Satu pesan dari guru bisnis saya dapat pesan ini dari Pak Epi Trenggono. Iya. Pesan ini saya catat dalam memori alam bawah sadar saya. Beliau mengatakan begini, ilmu bisa kamu cari dari siapa saja, di mana saja. Tapi saran itu berbahaya. Menarik ini. Ilmu bisa diambilkan dari mana saja, tapi saran itu berbahaya. Saran itu berbahaya. Ini gimana ini? Ini apa ini konteksnya dan gimana cara konteksnya tadi, Pak. Ya? Kalau kita menghadirkan orang ketiga, konsultan misalnya, lalu serta-merta kita telan saran dari konsultan itu. Jadi yang pertama memilih konsultan itu ya penting ya. Ya. Memilih konsultan itu yang bisa mereview betul. Kadang tidak harus dia bisa mengeksekusi, tapi kita kan butuhnya review. Kebutuhan kita review, seperti kita butuh cermin apa. Kita butuh auditing. Oke. Review. Mana yang harus kita perbaiki? Nah, seringkali kita hanya karena males ya. Terus pokoknya dandani bayaran piro gitu. Iya. Terus pokoknya aku punya masalah ini, saya punya kegalauan ini. Apa saranmu? Lalu lakukan. Iya. Hargamu berapa? Nggak bisa begitu. Nah, banyak perusahaan-perusahaan itu justru jatuh karena sarannya dari konsultannya. Iya. Malah harapannya itu saran dari konsultan itu memperbaiki, tapi ternyata malah mengalami kejatuhan. Iya. Nah, konsultan macam apa ini? Satu, ini kita kontaknya konsultan ya. Belum lagi nanti kalau yang cuma denger-denger doang gitu loh. Oh, nonton podcast, oh saya kok Iya. nonton podcast, oh investasi kan di kripto, wah berbondong-bondong kripto gitu kan contohnya. Nah, cuma denger-denger gitu kan. Itu lebih bahaya lagi. Ya. Lebih bahaya lagi. Nah, saran yang tidak didasari oleh analisa yang mendasar, yang mendalam juga. Yang mendalam, analisa yang mendalam maksud saya. Itu bahaya. Saran tanpa analisa yang mendalam ini menjadi kesimpulan yang prematur, tentu sarannya juga prematur. Ya. Karena baru dengar, oh ini resepnya ini, gitu kan, resepnya itu. Lalu kita telan. Diskusi ya. Lalu kita telan. Tanpa memahami. Tanpa memahami lebih jalan. Makanya saya juga begitu, Pak Yuris. Kalau teman-teman seringkali berkeluh kesah tentang bisnisnya, kalau diminta sarannya, ada saran buat saya nggak berani ngasih saran. Kalau sebelum karena nggak tahu sebenarnya kondisi yang sebenarnya apa ya. Kayak apa. Ya. Tapi kalau biasanya kalau saya kita sering kali mendiskusikan ya secara teorinya begini gitu kan. Teoritik gitu. Teorinya begini, tapi kasus di bisnis kita kan beda. Nah. Silahkan nanti mencari poin-poin untuk mengeksekusinya, memperbaikinya sesuai dengan. Kalau kita kan sering diskusi kalau mendapatkan proposal atau mendapatkan kasus-kasus seperti ini kan seringkali lebih jauh kita gali dulu. Iya. Kita gali dulu lebih jauh, kita kasih dasar-dasar teorinya secara umum gitu. Nggak berani saya ngasih saran. Kalau itu karena sarannya bahaya betul. Iya. Oke. Jadi walaupun kita itu dalam posisi krisis ini harus berhenti sejenak, meminta saran, masukan, itu pun juga harus hati-hati. Jangan meminta saran.
mintalah review dulu. Oh, jadi antara review dan saran ini Beda. Beda. Review kan menunjukkan apa adanya kita. Iya. Kadang-kadang kita ini ya tubuh kita aja nggak bisa kita lihat semua kan, Pak. Iya, Butuh betul. teman untuk bisa. Nah, ini pentingnya kalau kita nggak bisa bayar konsultan, butuhnya circle, Pak. Iya. Butuhnya komunitas yang kita percaya. Yang kita bisa mendiskusikan tanpa harus pekewuh istilahnya, tanpa harus ada sekat, ada hambatan. Jangan-jangan nanti ide saya dicuri. Nah, ini butuhnya sahabat. Sahabat, circle. Oke. Ini menarik ini, Mas. Jadi ternyata dalam kondisi krisis kita berhenti sejenak. Kemudian kita merenungkan, mereview bisnis kita, mengajak orang lain juga untuk mereview. Tapi jangan sampai saran-saran itu, gitu kan? Jangan ditelan gitu saja. Ditelan gitu saja. Yang kita butuhkan yang pertama adalah review dulu. Nah, kebanyakan orang kita itu kan begini, Pak Yuri. Begitu merasakan merasakan situasi yang tidak diinginkan, atau merasa mempunyai masalah gitu, langsung pengen tahu obatnya apa, gitu kan? Oke. Jadi nggak mau berpikir mengapa kok terjadi begini. Langsung tanya bagaimana. Ini gimana caranya? Terus nggak usah kakak teori. Sarannya apa? Solusinya apa gitu. Dikit-dikit mau cari solusi. Persoalannya aja belum tahu. Mau cari solusi. Solusinya mesti salah. Iya, masalahnya apa nggak ngerti. Nggak ngerti gitu kan. Diagnosanya apa? Langsung diobati. Padahal orangnya jantung malah diobati. Jantung hipertensi malah diobati hipotensi. Jadi malah mati. Lah ya gitu ya, Pak Yuri yang lebih tahu tentang kesehatan. Nah, bisnis itu nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Banyak bisnis yang tumbang hanya karena saran yang salah. Itu mismanagement. Oke, itu Mas, poinnya berhenti sejenak. Ada yang lain, Mas? Satu, berhenti sejenak, nge-review. Oke, itu. Terus berikutnya? Yang kedua, pahami. Ya, tadi review fundamentalnya kan. Iya, fundamental. Bagaimana kondisi seberapa dalam, seberapa kuat 4 fundamental yang kita punya. Oke. Ya. Yang kedua, pahami bisnis kita ini masuk dalam kategori industri apa. Oke. Bisnisnya ya, Pak. Bisnisnya. Bedakan antara bisnis dan produk. Ya. Ini bisnisnya, bukan produknya. Ini bisnisnya. Produk itu kan bagian dari bisnis. Ya. Tapi bisnis tidak tergantung dari produk. Iya. Nah, ini biasa Pak Yuri, terjadi di perusahaan-perusahaan yang tumbuh karena momentum. Tumbuhnya itu didorong oleh momentum besar. Ya Pak Yuri mungkin perlu minum. Nggak apa-apa itu. Ya, ada minum. Iya. Ini ternyata garing ini. Terus Mas. Nah, ini biasa terjadi. Ada perusahaan-perusahaan yang tumbuh pesat di masa krisis atau di masa-masa momentum besar. Ya. Nah, di masa-masa momentum besar. Sehingga dalam rangka memanfaatkan momentum itu, semua jenis produk dijual aja. Yang penting laku dulu. Ya, mendapatkan isu tentang misalnya batuk misalnya. Oh, ini lagi banyak orang batuk. Flu. Ngeluarin produk batuk. Ya laku langsung cepat. Lalu, ini nutrisi. Keluarin produk nutrisi. Olahraga, fashion. Jadi satu perusahaan ngeluarin ngeluarin produk fashion, ngeluarin produk kesehatan, ngeluarin produk lifestyle, kosmetik ya main, fashion main. Pokoknya mana yang ramein ikut aja gitu. Sehingga kacau. Padahal itu satu perusahaan. Iya. Nah, sehingga orang itu
di internal saja, di organisasi ini masalah organisasi, fundamental organisasinya jadi kacau. Organisasinya itu mau dikembangkan ke arah mana? Karena kategori Industrinya apa? Industrinya apa belum jelas. Industrinya apa? Seperti gini, kita harus perlu tahu binatang apa sih perusahaan kita ini? Iya. Amphibika, apa namanya, mamalia, karnivora kah, gitu kan? herbivora kah. Gitu kan? Nah, itu darat atau binatang darat air, gitu. iya. Kalau kita tahu, kita bisa mengidentifikasi bisnis kita ini masuk dalam kategori industri apa. Iya. Itu kita tahu bagaimana kita menciptakan ekosistemnya. Kita tahu di mana kita harus hidup. Iya. Nah, ini terkait sama fundamental organisasi. Oke. Tidak hanya ya kalau perusahaan, kalau itu bisnis kita atau satu perusahaan, maka di dalam perusahaan kan ada orang-orang. Ya, ada orang bagian produksi, ada orang bagian marketing, ada bagian orang keuangan dan lain sebagainya. Bagian R&D dan sebagainya. Nah, apa pentingnya mengetahui kita itu masuk dalam industri apa? Seluruh komponen dari organisasi kita itu tahu networking-nya itu mau dikembangkan ke arah mana. Gitu. Jangan sampai, misalnya, bukan jangan sampai ya, agak susah itu nanti kalau misalnya kita nggak tahu itu. Misalnya bagian purchasing, habis bicara tentang kosmetik, lalu bicara soal fashion, bicara soal apa namanya herbal, atau mungkin langsung dunia pendidikan karena sudah pelatihan atau seminar. Nah, produknya, barangnya sudah nggak laku, yang laku tinggal seminarnya gitu kan. Nah, ini kan purchasing bingung gitu. Networknya yang mau dibangun apa? Yang kedua, selain bisa dipahami gitu ya. Paham. Selain kategori industri, industri juga harus kita pahami bisnis model dan bisnis proses kita bagaimana. Alur bisnis model dan alur bisnis proses kita bagaimana nih? Ya. Sehingga kita kan sebenarnya pola bisnisnya sudah jalan ini, apa sih yang positif, apa yang negatif? Mana yang perlu kita perbaiki? Gitu. Mana yang kita kuatkan? Justru kalau masa krisis kayak gini, itu fasenya adalah fase penguatan. Baik penguatan fundamental bisnisnya, penguatan ekosistem bisnis kita. Berarti kalau kita sudah mengetahui tentang kategori ya bisnis kita itu, kategori industrinya apa, baru kita bicara tentang penguatan ekosistem ya Mas. Penguatan ekosistem. Baik ekosistem internal di organisasi kita maupun ekosistem eksternalnya. Kan kita nggak bisa lepas Pak, petuah bijak dari para pendahulu kita itu kan gini, orang kaya jangan melawan negara. Orang miskin jangan melawan orang kaya. Orang kaya jangan melawan penguasa. Mesti orang miskin melawan orang kaya pasti kalah. Ya. Orang kaya melawan penguasa pasti kalah itu. Nah, kalau kita tahu kita itu kategori apa, industrinya apa, bisnis prosesnya kayak mana, gitu kan. Ekosistem yang mendukung kita, itu kan kita nggak bisa lepas Pak. Dari kebijakan politik, nggak bisa lepas dari lingkungan sosial masyarakat kita, ekosistem supply chain kita, ekosistem market kita, dunia pendidikan juga akademik kita mesti bangun juga, betul. Gitu. Sehingga bisnis kita akan kuat dan bisa bertahan. Oke. Gitu. Nah, yang keempat, berarti kan yang pertama review fundamental, berhenti sejenak untuk mereview fundamental, terus mereview industri kita atau industri bisnis kita di mana, kategorinya apa, bisnis prosesnya apa. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga berarti ya Mas. Ya, yang keberapa nggak tahu. Jangan terjebak dengan kesuksesan masa lalu.
Oke. Ini poin yang penting ini. Ya, jangan terjebak oleh teknik-teknik sukses masa lalu. Oke. Gitu. Ini konteksnya yang kita bicarakan sekali lagi, yang kita bicarakan bukan bisnis startup ya, makanya bukan kita mau memulai bisnis. Iya, semua bisnis secara umum itu, Mas. Iya, enggak, maksudnya ini bukan konteks untuk bagaimana memulai bisnis, tapi bagaimana kita bertahan di masa krisis, kan Iya, gitu kan? Iya, betul. Artinya bertahan berarti ada yang pertahankan dong. Ada yang dipertahankan. Iya, iya. Berarti kan sudah pernah sukses. Sudah pernah sukses. Oke. Gitu. Untuk mempertahankan kesuksesan itu. Nah, seringkali teknik-teknik sukses masa lalu, baik itu di teknik produksi, di teknik marketing, di teknik bagaimana mengelola uang, mengelola orang, itu seringkali kita ini kan punya, sebagai manusia, kita itu punya karakter repitasi, kan? Mengulang-ulang. Iya. Dan kita punya sistem kesadaran itu ada kesadaran alam bawah sadar, internal, sama kesadaran di permukaan. Oke. Nah, pengalaman baik, pengalaman buruk maupun pengalaman baik itu tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Oke. Gitu. Nah, seringkali kejatuhan itu semakin cepat. Karena kita terlalu berambisi untuk mengulangi Kesuksesan masa lalu. Sehingga strategi apapun yang dilakukan sama persis. Sama ya, kayak cuma beda-beda nama aja, beda-beda bentuk. Ini biyen sukses kok. Gitu. Itu ya. Kok ini dulu kita giniin aja bisa, kok sekarang nggak bisa. Gitu. Wah, ini dunia sudah berubah. Gitu kan. Wah, situasi sudah lain. Iya. Dulu saya ngiklan 50 perak aja sudah untung ruasnya. Wah, 10 kali lipat. Dulu kita bikin konten dulu. Jadi Abdul terus. Abang dulu itu begini. Abang dulu. Nah, ini kalau orang-orang yang punya kosakata yang sering abang dulu, berarti kan sekarang dalam kondisi turun. Sedang kondisi krisis. tidak bagus. Ini contohnya begitu. Berarti kan masa lalunya dia bagus. Iya. Kenapa sekarang nggak bagus gitu? Ya, karena tekniknya itu sudah nggak berlaku lagi. Momentumnya sudah berubah. Sudah hilang. Momentumnya sudah hilang. Contoh misalnya, belum lama lah ini ya, 5 tahun terakhir lah, after COVID itu. Kita bikin konten, ya kan, asal bikin konten, lalu kita iklankan, asal guyur budget dengan budget besar, laku. Melesat, omset langsung melesat. Iya. Asal berani apa namanya? Gelontor ke spend yang besar ya. Bahkan waktu 5 tahun terakhir ini, waktu itu yang namanya advertiser yang bisa menghabiskan banyak budget uang, gede-gedean budget kan, Pak? Iya. Siapa advertiser yang paling besar bisa menyerap budget? Ya, dia dianggap dia yang paling berprestasi. Prestasi diukur dari budgetnya. Oke, momentum itu mungkin pas ya. Nah, hari ini dilakukan dengan strategi yang sama. Niscaya. Boncos. Niscaya. Nah, seringkali orang itu nggak sadar, Pak Yuri. Dia sedang mengulangi cerita-cerita lama saja. Iya. Hanya karena dirubah istilahnya. Iya. Cerita tekniknya masih nggak ada yang sama, nggak ada yang berubah. Hanya dirubah istilahnya aja sudah merasa sudah ada perubahan. Padahal sebenarnya enggak. Meskipun dia hafal betul itu, mengharapkan hasil yang sama, yang berbeda dengan cara yang sama itu kekonyolan. Hafal itu dihafal di luar kepala, tapi yang dilakukan tuh seperti itu. Iya. Modelnya sama. Contoh nih, ada orang misalnya dulu bikin bakso, rame, boom, rame. Omsetnya langsung berapa? Dengan gimmick-gimmick lah macam-macam, atau bikin warung. Boom. Nah, tapi apa namanya?
tahu-tahu kehilangan, tahu-tahu omsetnya Saya turun. Ya, kehilangan pelanggan. Kehilangan pelanggan. Terus ganti, sekarang udah nggak musim bakso, ganti jualan soto. Jualan soto. Dilakukan dengan cara yang sama, Iya. nggak berhasil. Lalu ganti jualan sate, dilakukan cara yang sama, Tidak dengan berhasil lagi. nggak berhasil lagi. Terus bilang, wah ini sudah saya iklankan, sudah saya iniin. Lalu dia cari saran dari mana, nyontoh warung soto mana yang laris. Triknya apa? Yang dicari itu banyak trik-trik doang. Iya. Bukan apa dan mengapa. Apa dan mengapa. Nah, ini. Jadi jebakan kesuksesan masa lalu ini yang mungkin seringkali kita saksikan mempercepat kejatuhan. Oke. Orang kan mungkin mengulangi. Wah, ini dulu tak iklankan 100 juta, dapat omset 1 miliar. Iya. Sekarang lagi kondisi nggak bagus nih. Apa namanya? Ruasnya turun misalnya gitu. Karena Facebook atau Meta lagi naikin harga misalnya gitu. Harganya terlalu tinggi. Udah diturunkan dulu. Tapi begitu lihat, dites lagi, cari winning campaign. Oh, ini lagi winning. Lalu digas lagi. Lihat. Omset menaik, tapi profit habis. Karena kena admin marketplace, misalnya gitu. Iya. Dan lain sebagainya lah. Karena ternyata semua platform sudah melakukan perubahan. Ya. Mungkin kemarin di Meta, sekarang digas di TikTok. Oh, tapi kok nggak berhasil juga. Digas di tempat lain, nggak berhasil. Selalu mencari media lain, platform tapi dengan cara yang sama. Iya. Itu mempercepat kejatuhan. Oke. Di banyak hal, saya kira polanya ya begitu-gitu aja. Dari dulu kala ya begitu-gitu aja. Krisis 98 saya ngalami, itu ya begitu. 2008 ya begitu. 2008 ya 2020 begitu. ya begitu. Nah, ya kan? Jadi semakin cepat ini kayak nanti setiap tahun bisa krisis. Oke, kita coba review yang belum lama kita alami bersama-sama, Pak. Iya. Bisnis apa yang jatuh pada saat 2020 COVID? Kebanyakan itu, Mas, ya. Pada saat COVID itu bisnis yang offline yang mengumpulkan orang, misalnya resto, kafe, itu kan. Wah, itu event organizer itu kan. Itu hampir semua, termasuk juga tour and travel. Nah, itu yang jatuh banyak banget, Mas. Hotel, penginapan selama COVID. Nah, coba kita lihat siapa dan bagaimana yang masih bertahan ya. Yang masih bertahan. Gitu. Ya rata-rata kalau kita lihat tadi, rata-rata pada kondisi itu pada diem. Baik misalnya hotel, restoran, kafe, tour and travel, dalam kondisi krisis diem dulu, gitu kan, bener juga. Nah, karena kalau melihat kondisi COVID itu kok bisnis-bisnis tadi yang dicontohkan kok malah banyak ekspansif ya mati gitu loh. Saya menemukan studi kasus yang menarik itu waktu itu event organizer, Pak. Iya. Event organizer, ya termasuk hotel dan resto sama aja. Iya. Nah, begitu lockdown, itu semua orang berhenti. Oke, berhenti. Tapi kan kita mau bertahan berapa lama kan gitu? Iya, karena nggak jelas. Nah, kalau kayak gini terus kacau ini. Nah, terus ada janji kita mau dibuka lagi. Wah, segera ekspansif. Ada yang pivot. Yeah. Ada yang pivot, pindah jalur. Tetapi tidak dalam bidangnya. Gitu. Tidak dalam bidangnya. Duitnya, cadangan cashnya banyak diinvestasikan ke sana. Gitu. Kondisi mulai membaik, terus dia mengulangi cara yang sama di bisnis yang berbeda.
Benar. Mempercepat itu ya. Nah, itu Kegagalan ya. banyak hal. Dan dia nggak mereview kekuatannya ada di mana. Iya. Gitu. Nah, bisnis B2G juga waktu itu Iya. turun drastis. Turun drastis. Terus drastis. Dan siapa sih yang bertahan? Gitu. Iya. Ya, saya menyarankan ke salah satu kawan kita waktu itu. Pada saat krisis seperti ini, waktu 2020, justru ketika orang pada bingung, kamu kumpulin orang-orang bingung itu. Ajakin makan, jalur bangun network. Karena kita ekosistem yang harus kamu bangun sekarang adalah waktunya membangun ekosistem. Betul. Dan ketika sudah melewati masa krisis, dia akan menuai itu. Iya, iya. Dia mengambil posisi. Iya, iya. Oke. Nah, itu contoh-contoh yang sudah Contoh-contoh. berhasil itu ya. Iya, iya. Meskipun di banyak hal ya lemah juga gitu. Di satu aspek bagus, di satu aspek yang lain lemah. Tapi bagaimanapun juga progres kawan kita ini lebih bagus. Iya. Oke, saya kira kalau saya catat ada 3 poin, Mas. Walaupun setiap poin itu ada penjelasannya lebih dalam. Misalnya dalam kondisi krisis, 1, berhenti sejenak untuk melakukan review dari 4 fundamental. Yang kedua itu kita senantiasa Review juga lebih cenderung harus mengetahui tentang kategori industri kita. mereview kategori bisnis kita itu bidang apa sih? Ya. Kalau yang nggak similar kita kategorikan nih. Ya. Jadi kalau misalnya kita tahu kategori industri kita, terus kita bangun ekosistemnya. Nah, memperbaiki ekosistemnya. Kemudian yang ketiga itu ya jangan sampai kita terjebak pada kesuksesan masa lalu. Nah ini kalau saya catat ya, walaupun nanti penjelasan per itemnya ini banyak kasus karena ada banyak studi kasus. Nah saya kira menurut saya sementara ini memberikan satu pemahaman ke kita semua, Mas ya. Ada satu hal yang mungkin sebelum kita close, Pak. Ada satu hal yang mungkin bisa di highlight atau diperhatikan oleh kawan-kawan kita di masa menghadapi seperti ini. Tapi nanti dah. ini nanti cut aja kalau. Ya, ini cut. Nah, saya kira cukup. Ya. Ini sudah 1 jam lebih juga. Cukup. Next episode aja. Tapi ini menarik ini sebenarnya. Untuk berikan penasaran bagi sahabat bisnis Nusantara ini. Saya kira mungkin sementara itu ya, Mas. Oke, Pak Yurif. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita diskusikan bisa Ya. Saya kira untuk pembahasan gimana cara kita menghadapi kita itu para pebisnis ya menghadapi kondisi krisis tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Mas Wicak di masa krisis seperti ini. Kami ucapkan terima kasih, Mas. Hari ini ilmunya cukup mendalam ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan dampak yang positif ya, bagi ekosistem bisnis di Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Wicak ya kan. Kita tutup dengan salam bisnis Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.